Laksanakan kegiatan ini sesuai dengan harapan yang diinginkan dan berjalan dengan lancar. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat. Izin share screen boleh ya? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuryanti FPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, sebentar. Sebentar. Ya. Izin share screen sebentar. Nah, kita akan sudah terlihat share screen saya? Ya, ada. Bentar. Saya akan membicarakan budaya positif, tapi sebelumnya saya akan ini memperlihatkan video tentang budaya positif. Mohon didengarkan. Siap. Ada sebagian yang masih terdengar ribut. Boleh di-mute ya. Ada nggak videonya? Iya, ya ada. Budaya positif. Ada. Videonya belum ada ya? Sebentar. Udah ada nih. Bentar itu ini video sebentar. Itu tentang jangan ditunggu sebentar. Ini nggak bisa dibuka. Sudah terlihat video saya? Belum bergerak, masih tampilan itu aja, tampilan laptop.
Kayu miringannya kan bundul. Nah, coba dengarkan video saya. Ya, gimana? Belum ada. Sudah ada belum videonya? Bisa kebuka tidak? Tidak kebuka. Masih tampilan layarnya aja. Nggak ada. Udah. Ada videonya. Cuman layar aja, sayang. Ini videonya belum ada, ini udah ada. Enggak, ini enggak bergerak. Suara mah ada. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang terdapat oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Kita akan jelaskan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemfokus. 2. Posisi pembuat data bersalah. 3. Posisi pengingat. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Vincent yang terlambat hampir 20 menit tersebut. Posisi kontrol atau dalam sini. Udah menjelaskan aja ya. Nah, tentang budaya positif ini dalam pembelajaran 2.1. Di mana pembelajaran 2.1 ini kita harus mengetahui tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita ke teori kontrol menurut Diane Gosling, bahwa teori kontrol itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, di mana dalam posisi ini biasanya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Dalam posisi penghukum ini biasanya seorang guru akan terlihat lebih kasar, lebih menyeramkan, sehingga hal ini berdampak tidak baik terhadap siswa karena hal ini akan berpengaruh terhadap mental dan psikologi siswa, di mana siswa akan memberikan rasa berpengaruh kepada mentalnya, memberikan rasa dendam. Dendamnya itu bisa berjangka panjang atau berjangka pendek. Walaupun seorang guru kita harus menanamkan kedisiplinan, namun hal ini tidak baik untuk siswa. Selanjutnya, sebagai pembuat rasa bersalah, di mana seorang guru ini membuat murid merasa bersalah. Jadi ini identitas gagal, sehingga murid akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Untuk yang ketiga yaitu sebagai teman. Biasanya guru akan ramah, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana. Namun hal ini akan berlaku pada guru tersebut dan akan abai pada guru lainnya. Misalnya ada anak yang ditegur karena kesalahannya, tapi dia itu dianggap sebagai teman oleh guru tersebut. Nah, dia akan menurut pada guru tersebut, tapi ketika guru tersebut yang melakukannya, sementara dia akan abai terhadap guru lainnya. Jadi itu bersifat eksternal, bukan dari internal, bukan dari keadaan, bukan dari keinginan yang terdalam dari siswanya tersebut. Untuk selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Biasanya guru akan ramah
cenderung bersanda gurau dan untuk menghangatkan suasana. Namun hal ini akan berlaku pada guru tersebut dan akan abai pada guru lainnya karena ini merupakan faktor eksternal sehingga murid tidak mandiri dan murid tidak bisa berpikir sendiri. Karena guru ini cenderung bersifat formal sehingga tidak nyaman untuk siswanya tidak nyaman. Jadi itu berpikirnya secara eksternal. Untuk selanjutnya positif sebagai ini manajer saya. Ini posisi ini sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini guru akan ramah, menghangatkan suasana sehingga ini akan terasa nyaman dirasakan oleh siswanya itu akan merasa mandiri karena dia berpikir tentang kesalahan apa yang telah dilakukannya. Jadi sehingga muridnya itu akan percaya diri untuk memecahkan masalahnya. Di sini tidak menghukum siswa, jadi siswa itu harus berpikir apa yang telah dilakukannya sehingga dia bisa mandiri untuk menyelesaikan solusi apa yang seharusnya dia lakukan. Dan ini tidak berdampak apa-apa, justru bahkan dalam posisi ini si siswa akan berpikir dari dasar dirinya sendiri secara internal bahwa dia harus merubah kesalahannya tersebut dan untuk mencari solusinya. Nah, kita sebagai guru, posisi manakah yang seharusnya dapat kita pakai untuk siswa kita? Apakah mau jadi penghukum atau mau menjadi sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai pemantau atau sebagai teman atau sebagai manajer. Nah, di sini seorang guru seharusnya bertindak sebagai manajer. Manajer di mana posisi ini cenderung siswa itu akan berpikir sendiri secara mandiri untuk mencari solusinya sendiri tanpa harus tidak ada rasa tidak berpengaruh mentalnya, rasa dendam terhadap. Nah, diharapkan seorang guru kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Untuk selanjutnya, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi, Dr. William Glasser ini adalah seorang psikiater yang dikenal karena mengembangkan teori kontrol kualitas atau choice theory. Dan pendekatannya yang dikenal sebagai realitas terapi atau reality therapy. Teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa individu memiliki kendali penuh atas tindakan dan pilihan mereka dalam hidup mereka. Glasser berfokus pada konsep bahwa semua tindakan adalah pilihan yang dibuat oleh individu berdasarkan kebutuhan dan hasrat mereka. Selanjutnya, poin-poin kunci dalam teori kontrol kualitas atau choice theory menurut Dr. William Glasser ada 5 kendali, yaitu yang pertama kendali penuh. Jadi dalam kendali ini, Glasser berpendapat bahwa individu itu memiliki kendali penuh atas tindakan mereka. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas keputusan dan pilihan mereka dalam hidup. Jadi tidak ada satupun orang yang dapat mengendalikan diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri ya. Jadi yang mengendalikan diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu menurut Dr. Glasser dalam teori dalam kendali penuh. Selanjutnya kendali kebutuhan dasar, di mana Glasser mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar yang ada pada setiap individu, yaitu survival atau kelangsungan hidup, love and belonging, cinta dan rasa diterima, power atau kekuasaan, freedom atau kebebasan, dan fun, kesenangan. Di mana semua orang harus mendapatkan kebutuhan tersebut. Itu disebut kebutuhan dasar. Semua orang harus mendapatkan kebutuhan tersebut. Karena jika salah satu tidak mereka dapatkan, maka perilakunya akan cenderung negatif. Seperti survival atau kelangsungan hidup.
semua manusia berhak melangsungkan hidupnya. Terus love and belonging, cinta dan rasa diterima. Semua manusia memerlukan cinta, memerlukan kasih sayang, memerlukan rasa diterima dalam lingkungannya. Terus power atau kekuasaan. Jadi semua manusia itu ada dalam dirinya itu harus memiliki kekuasaan. Terus freedom atau kebebasan. Semua manusia itu harus memiliki kebebasan dan fun, kesenangan. Dalam hal ini, dalam antara guru dan murid, bahwa murid tersebut harus memiliki kesenangan, memiliki kebebasan, memiliki kekuasaan, ya. Kekuasaan dalam arti seperti bu guru ini harus memberikan kasih sayang kepada saya gitu. Harus jika saya berlari, ibu guru harus mengikuti saya. Itu kekuasaan yang dimaksud dalam siswa. Terus kebebasan dalam hal mengekspresikan beliau itu siswa itu harus bisa apa gitu. Apakah dia tuh harus hari ini tuh saya harus menggambar, atau hari ini tuh saya harus melaksanakan apa seperti itu. Dan bahwa siswa itu harus bermain, harus memiliki kesenangan dalam lingkungan belajar. Itu menurut Dr. William Glasser. Untuk hal yang ketiga yaitu perilaku adalah pilihan, di mana Glasser mengatakan bahwa perilaku adalah pilihan yang dibuat oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Individu akan cenderung memilih tindakan yang mereka yakini akan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi perilaku itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka itu, mereka saya mau bersifat acuh, saya mau bersifat aktif. Nah, itu perilaku pilihan mereka siswa dalam hal kita sebagai seorang guru. Untuk selanjutnya adalah kualitas kehidupan, di mana Glasser percaya bahwa tujuan utama setiap individu adalah meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi hal ini dapat dicapai dengan membuat pilihan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi setiap individu ini beranggapan bahwa ketika dia ingin diakui di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, dia berarti harus meningkatkan kualitas hidupnya, seperti misalnya meningkatkan kemampuannya, harus berkompeten atau apapun untuk diakui dalam lingkungannya. Untuk selanjutnya yaitu realitas terapi. Pendekatan terapeutik Glasser yang dikenal sebagai realitas terapi bertujuan untuk membantu individu mengidentifikasi pilihan yang lebih baik dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Terapi ini fokus pada perubahan perilaku yang lebih positif. Jadi ketika ada suatu perilaku yang menyimpang atau yang tidak sesuai, maka akan si individu ini ada pilihan-pilihan yang lebih baik dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka itu. Jadi untuk mereka harus melakukan terapi. Selanjutnya menurut Dr. William, jadi dalam pandangan Glasser ini, jika seseorang merasa tidak puas dengan kehidupan mereka, itu karena pilihan yang mereka buat. Jadi, oleh karena itu, individu memiliki kemampuan untuk membuat perubahan yang lebih baik dalam hidup mereka dengan mengambil kendali atas pilihan mereka. Misalnya seperti ini, kita akan melakukan kegiatan. Masih kedengar suara saya, ibu-ibu, teman-teman? Nah, kita mendengar tentang kembali lagi ke disiplin positif, di mana kendali itu kita yang menentukan. Bahwa ya, kendali itu kita yang menentukan. Misalnya, dia kengiluan meeting. Misalnya kita memberikan tangan kepada
teman-teman. Nah, kita memberikan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membuka kepalan tangan kita. Nah, itu yang bisa membuka dan yang bisa menutup itu adalah kita sendiri. Nah, itu teori kontrol. Ada yang ditanyakan dalam hal ini? Ada yang tanyakan? Mohon diulang sedikit, bisa? Diulang yang mana? Bagian terakhir. Oh, dalam pandangan Gleiser, jika seseorang pandangan Gleiser. tidak puas dengan kehidupan mereka, itu karena pilihan yang mereka buat. Oleh karena itu, individu memiliki kemampuan untuk membuat perubahan yang lebih baik dalam hidup mereka dengan mengambil kendali atas pilihan mereka. Oke. Harus konsisten dengan pilihannya sendiri ya. Iya, konsisten dengan bagaimana tanggapannya? Iya. Bagus sekali itu teori apa itu namanya? Kontrol menurut Dr. William Gleiser. William Gleiser. Iya, betul sekali. Harus konsisten ketika kita memilih sesuatu hal, jelas harus dipertanggungjawabkan dengan action kita. Begitu. Oh, ya, terima kasih tanggapannya. Ada yang lain yang mau menanggapi? Oh, mangga dipersilakan Ibu Bu Haji. Mute. Yang saya akan tanyakan ini tentang bagaimana cara memberikan hukuman menurut CGP dalam teori ini. Karena itu ada yang seperti siapa tuh yang memberi hukuman karena tidak sholat, kemudian harus memberikan dipolisikan dan memberikan harus memberi uang itu ya, jaminan sebanyak 50 juta itu gimana? Ya. Jadi bagaimana menurut Anda tentang memberikan hukuman dalam hal ini, dalam memberikan teori ini? Bagus sekali pertanyaannya Bu Haji. Mencoba saya jawab bahwa menurut Dian Gleiser bahwa teori kontrol itu ada 3, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai di mana kita sebagai seorang guru harus menjadikan sebagai manajer untuk siswa kita. Jadi kalau ada kasus seperti itu, berarti sebenarnya yang guru lakukan yang dihukum itu sebenarnya yang guru lakukan itu mungkin dia tidak memposisikan dia sebagai seorang manajer, seorang penghukum. Nah, di sini akibatnya seorang orang tuanya tidak terima dengan masalah tersebut. Nah, akhirnya harus dikomunikasikan. Nah, mungkin itu teori kontrol yang dilakukan oleh yang dipolisikan tersebut, dia menggunakan teori kontrol sebagai penghukum, sehingga ada kurang penerimaan dari salah siswa. Mungkin jawaban saya seperti itu. Apakah ada yang mau menambahkan? Pak Roy atau Bunia mau menambahkan atau yang lainnya mau menambahkan jawaban saya? Mekanisme pelaporan itu. Cukup. Bunda mau menjawab, mau menambahkan jawaban saya? Karena ini jujur saja terkantuk-kantuk. Iya, baguslah seperti itu. Saya ikut aja dulu. Ini lagi mau menuju dulu, mau OTW dulu, nanti disambung lagi, say.
Lanjut, sukses, tapi ini masih on ya. Iya, berarti tidak menambahkan. Apakah yang lainnya mau menambahkan? Pak Roy, gimana mau menambahkan? Ayo, Bu Nia, mau menambahkan? Barangkali cukup, Ibu. Bisa dilanjut. Oke. Saya lanjutkan ke teori selanjutnya, yaitu disiplin positif. Dalam disiplin positif ini, yaitu disiplin positif, pendekatan dalam mendisiplinkan dan mengarahkan anak atau individu lainnya yang bertujuan untuk mengajar, membimbing, dan memotivasi mereka dengan cara yang konstruktif, mendukung, dan penuh kasih tanpa penggunaan hukuman fisik atau pemaksaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan mendukung pertumbuhan pembelajaran dan perkembangan positif. Ini apa ya? Bunyinya kencang sekali. Di mute. Coba di mute. Disiplin positif. Makna kata disiplin ketika mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian, itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sementara ada 3 teori kontrol motivasi menurut perilaku manusia. Yang pertama yaitu teori kendali sosial atau social control theory. Teori kontrol sosial menekankan pengaruh sosial dan norma-norma sosial dalam mengendalikan perilaku individu. Teori ini berpendapat bahwa individu akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan norma sosial yang ada jika mereka memiliki ikatan sosial yang kuat dan berhubungan baik dengan masyarakat atau lembaga sosial tertentu, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas. Ketika ikatan sosial tersebut kuat, individu cenderung untuk mematuhi norma sosial dan menghindari perilaku yang melanggar aturan. Yang kedua yaitu teori kendali kendaraan atau counterbalance theory. Teori kendali kendaraan berfokus pada perasaan individu tentang kontrol dan kekuasaan dalam hubungan. Ini menyoroti bagaimana individu merasa dalam situasi-situasi sosial, terutama dalam hubungan antar individu. Menurut teori ini, individu mencari keseimbangan antara 2 aspek kendali. Kendali yang mereka miliki atas orang lain dan kendali yang dimiliki oleh orang lain atas mereka. Ketidakseimbangan dalam kendali ini dapat mempengaruhi perilaku individu. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu teori kendali pilihan atau choice control theory. Teori kontrol pilihan berfokus pada gagasan bahwa individu memiliki kendali penuh atas pilihan mereka dalam hidup. Teori ini mencetuskan bahwa individu secara aktif memilih tindakan mereka berdasarkan kebutuhan, nilai, dan tujuan mereka. Ini berpendapat bahwa individu bertindak sebagai agen rasional yang membuat pilihan berdasarkan preferensi mereka. Dan perilaku mereka mencerminkan upaya untuk memaksimalkan manfaat pribadi atau mencapai tujuan mereka.
Nah, dalam disiplin positif ini, kita kan senantiasa harus mendisiplinkan siswa, tapi dalam hal diterima dan tidak diterima oleh siswa. Sementara kita sebagai seorang guru, kalau kebebasan selalu diterapkan dalam sekolah, maka aturan yang dipakai itu akan tidak dapat diterapkan, sehingga aturan tersebut bersifat memikat. Nah, dan hal tersebut tidak nyaman yang dirasakan oleh siswa. Oleh karenanya, guru di sini bertindak sebagai pengontrol yang baik untuk siswanya. Nah, dalam disiplin positif ini, seorang guru harus bisa bertindak sebagai manajer, di mana kita harus bisa menerapkan keyakinan kelas apa yang harus dilakukan di sekolah dan di kelas masing-masing. Sehingga dalam kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita dapat menerapkan kebajikan yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, yaitu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Namun bukan berarti kita harus menerapkan hukuman yang dapat berdampak pada mental dan psikolog siswa. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan banyak pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mardika iku jarwanya noramung lapasing pangreh ning uya kuat kuasa aman diri priangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup membuat perintah dari diri sendiri. Seperti halnya kita memberikan perintah kepada siswa, tapi kita tidak melakukannya. Misalnya, siswa harus datang tepat waktu jam 7, sementara kita sebagai seorang guru tidak tepat waktu. Ya, itu berarti tidak ada bentuk pemerintahan dari diri sendiri, ya. Terus pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dien Gyosen dalam bukunya, yaitu Restructuring School Discipline. Dia ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti intrinsik itu berasal dari kesadaran dirinya sendiri, bukan dari luar, atau bukan karena takut. Itu harus dari kesadaran diri sendiri, itu dari intrinsik. Dia ini juga menyatakan bahwa arti asal dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tetap tercapai tujuan mulia yang diinginkan.
Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban atau Verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang berpegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri serta tertibnya laku dari diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi kontrol itu harus berasal dari diri sendiri. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu tentang disiplin. Selanjutnya, sebentar, untuk disiplin positif, ada yang ditanyakan dari rekan-rekan? Cukup. Baiklah, barangkali ada yang lain? Mungkin cukup dari disiplin positif. Selanjutnya, ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan itu sudah tertanam dalam itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ada dalam setiap diri individu siswa. Agar tercipta profil pelajar Pancasila, maka disiplin positif atau budaya positif yang tadi sudah saya utarakan, sampaikan, itu harus dilaksanakan. Seperti membuat keyakinan kelas dan menempatkan kita sebagai seorang posisi kontrol manajer, ya, di mana seorang siswa tidak akan merasa dendam atau merasa dirugikan ketika kita memposisikan kita sebagai manajer. Namun dalam posisi manajer itu malah kita membuat siswa menemukan solusinya, bagaimana solusi dari masalah ini terpecahkan, sehingga diharapkan akan menjadikan siswa itu menjadi sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di mana mandiri tersebut yaitu siswa harus bisa mandiri memecahkan persoalannya sendiri. Bernalar kritis, dia harus bisa menyampaikan atau mendapatkan ilmu yang dia dapatkan itu dengan bernalar kritis. Terus berkebinekaan global, dia harus menerima bahwa Indonesia ini berbeda-beda agama, berbeda budaya, adat istiadat, dan kita harus menerima hal tersebut dengan baik. Terus selanjutnya bergotong royong. Jadi seorang siswa itu harus bisa bergotong royong untuk kemajuan dirinya sendiri, untuk masa depannya sendiri. Selanjutnya kreatif, bahwa siswa itu harus kreatif, di mana bakatnya itu harus tertularkan dengan baik. Untuk selanjutnya, standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif. Budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan.
Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Masih ada berapa waktu lagi kita? Sepertinya dalam hal ini ada yang mau ditanyakan? Ayo, Bu Herni, Bu Uun, Bu Kepala. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Waktunya masih banyak ya. Saya Ibu sedikit. Oh ya, mangga Bu Nia. Kebetulan saya masih belum memahami secara menyeluruh begitu bagaimana konsep disiplin positif ini. Saya ingin menanyakan apakah ada pengalaman Ibu dalam menerapkan disiplin positif di sekolah Ibu? Baiklah, pertanyaan yang bagus sekali. Saya rasa semua orang juga mempunyai pengalaman sendiri-sendiri, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tentang pengalaman disiplin positif ini, saya berusaha menjawabnya. Tentunya di sekolah, semua sekolah itu bermacam-macam karakter siswa. Ada yang keaktifannya stabil, ada yang keaktifannya labil, sehingga seorang guru diperlukan kesabaran untuk menghadapi beragam-ragam karakter siswa tersebut. Untuk pengalaman saya, kebetulan jika saya mendisiplinkan siswa, sebelum saya mengetahui materi tentang modul 1.4 ini tentang budaya positif, sebelumnya saya menerapkan diri saya sebagai penghukum. Karena menurut saya penghukum itu merupakan aktualisasi bagaimana caranya kita mendisiplinkan siswa. Jadi jika siswa itu tidak disiplin, maka seorang guru bertindak harus segera mendisiplinkan siswa tersebut agar perilaku mereka itu berubah menjadi perilaku yang tadinya tidak baik sehingga menjadi baik. Tapi posisi saya waktu itu sebagai penghukum, akhirnya saya menghukum siswa tersebut dalam lapangan ya, itu sebetulnya tidak baik ya. Tapi waktu itu karena pengetahuan saya kurang tentang materi dalam modul 1.4, akhirnya saya menghukum siswa tersebut di lapangan karena dia bertindak tidak baik. Akhirnya menghukum dia di lapangan dalam keadaan panas, dan akhirnya dia merasa dendam kepada saya. Akhirnya motor saya dikempesin. Seperti itu pengalaman saya, Bu Nia. Bagaimana? Ada lagi? Apakah yang mau memberikan tanggapan lagi? Sudah? Sabar aja. Coba ada yang lain? Apakah ada yang lain? Kita ke nilai-nilai kebajikan universal itu. Balik lagi nilai-nilai kebajikan universal. Bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini terdapat bermacam-macam. Di antaranya profil pelajar Pancasila, PYP atau Primary Years Program, terus 9 pilar karakter, terus petunjuk hidup, dan the 7 essential virtues. Nah, di mana profil pelajar Pancasila tadi yang kita berpegang teguh terhadap hal tersebut dan sudah mengakar dan diharuskan mengakar dalam pendidikan kita. Nah, sementara yang lainnya belum mengakar. Saya akan menjelaskan tentang IBO Primary Years Program atau PYP. Bahwa sikap murid itu harus mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHP. Yaitu siswa harus cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Terus kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya, kejujuran atau amanah atau diplomatis. Terus hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidance and life skills atau keterampilan hidup. Siswa harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu untuk kebutuhan keterampilan hidup. Selanjutnya, petunjuk hidup. Bahwa petunjuk hidup itu harus merasa. Siswa itu harus peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, seorang guru harus menanamkan hal tersebut kepada anak didik kita. Selanjutnya, the 7 essential virtues. Building moral intelligence. Menurut Michael Borba, bahwa seorang murid itu harus memiliki empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Selanjutnya, ada virtues project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi ini ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh seorang siswa, di mana nilai-nilai tersebut merupakan hal-hal nilai-nilai yang positif, sangat banyak kalau saya dibacakan, yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, hal tersebut harus dimiliki oleh semua siswa. Dan kita sebagai seorang guru harus bisa menanamkan kepada mereka sikap-sikap tersebut. Untuk selanjutnya, kita harus bisa memotivasi diri kita untuk bagaimana menghadapi semua siswa yang bermacam-macam karakter. Nah, dari ke-6 institusi atau organisasi yang telah saya bacakan tadi, menurut Bapak Ibu atau teman-teman, yang paling menarik yang mana? Kalau yang sudah diterapkan di dalam pendidikan kita yaitu profil pelajar Pancasila. Apakah ada yang mau menjawab? Adakah suatu perbedaan atau persamaan dari ke-6 institusi yang tadi saya bacakan tersebut? Adakah perbedaannya? Ada yang mau menjawab? Ayo jawab. Bu Un jawab. Ayo, siapa yang mau menjawab, teman-teman? Ada yang mau menjawab?
Sepertinya kita mendengarkan video saja terlebih dahulu ya. Sebentar. Mana sih? Kita mendengarkan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Suara saya masih
Mungkin itu pemaparan tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Maaf karena saya terkendala dengan sinyal, maka suaranya terputus-putus. Apakah ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Iya, terima kasih, Say. Ini udah terkantuk-kantuk, jadi cukup saja. Mungkin kegiatan ini kita akhiri saja ya. Oke, thank you. Apakah ada tanggapan dari yang lain? Mau menanggapi atau bagaimana? Sudah cukup Bu Yanti, bagus sekali pemaparannya. Semoga bisa saya terapkan nanti di sekolah saya. Baik, terima kasih Bu Ria. Yang lain bagaimana? Iya, bagus. Saya bertanya. Terima kasih. Mungkin kalau kita akhiri saja kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Baiklah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Lid ya. Semuanya. Thank you. Jujur dan mandiri,